Audio Jungle. Chill Music Studio. Dari sini semua berawal. 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. 7 bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri berjanji pembuatan KTP elektronik selesai pada 2013. Lelang IKTP pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lelang dilakukan secara online di lingkungan Kemendagri. 5 bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui, 3 konsorsium solusi dan konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, tepatnya 19 Agustus 2011, Mendagri membantah. Lelang proyek KTP elektronik sudah sesuai peraturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, anggota Komisi 2 DPR menggertak membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek IKTP berjalan. 3 September 2011, ancaman Komisi 2 hanya gertak sambal. Mendagri Gamawan Fauzi justru menunggu undangan DPR untuk menjelaskan proyek KTP elektronik yang bermasalah. 3 tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai turun tangan. Ada masalah besar di balik mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan kini terungkap, ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauzi, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100 ribu dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto 46 miliar rupiah. Marzuki Ali 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Yasona Laoli 1 miliar 125 juta rupiah, Mirwan Amir 16 miliar rupiah, Tamsil Lindrung 700 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah dan auditor BPK Wulung 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Dan berikut ini perjalanan kasus Setia Novanto dalam proyek KTP elektronik yang telah dirangkum tim Litbang CNN Indonesia.
keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan pendapat secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 membawa selengkapnya mengenai keberatan penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum terhadap keberatan tersebut terlampir dalam mengawali pembacaan pembelaan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Nyaris 3 tahun sejak kasus korupsi IKTP bergulir, satu demi satu penerima aliran dana mengembalikan uang panas yang mereka terima. Jumlah yang dikembalikan dan diserahkan ke KPK tak tanggung-tanggung sebesar 250 miliar rupiah. Nilai ini diserahkan oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, serta 14 orang. Hanya dari 14 orang KPK menerima pengembalian dana sebesar 30 miliar rupiah, diantaranya adalah anggota Dewan periode 2009-2014. Bagi KPK, kasus IKTP merupakan skandal mega korupsi karena besarnya dana dikorupsi bernilai hingga 2,3 triliun rupiah dan dugaan melibatkan banyak pihak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara pandang yang salah dalam mengakses kekayaan. Adapun penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, dan golongannya sendiri. Namun, secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Atau dengan kata lain, motif melakukan korupsi, yakni demi memperkaya diri sendiri dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, kasus korupsi EKTP juga membawa dampak besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang pertama dalam bidang ekonomi, terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana yang seharusnya untuk rakyat masuk ke kantong pejabat. Kebijakan pemerintah yang kurang optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Yang kedua, bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP sederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Yang ketiga, bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan NIK. Data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Kalau dulu kan identitas utamanya kartu peserta, nah sekarang dibalik NIK atau EKTP ya. Kalau dulu EKTP hanya sebagai identitas sekunder, sekarang identitas utamanya diganti jadi identitas utama itu tadi.
Audio Jungle. Dari sini semua berawal. 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. 7 bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri berjanji pembuatan KTP elektronik selesai pada 2013. Lelang IKTP pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lelang dilakukan secara online di lingkungan Kemendagri. 5 bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui, 3 konsorsium solusi dan konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, tepatnya 19 Agustus 2011, Mendagri membantah. Lelang proyek KTP elektronik sudah sesuai peraturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, anggota Komisi 2 DPR menggertak membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek IKTP berjalan. 3 September 2011, ancaman Komisi 2 hanya gertak sambal. Mendagri Gamawan Fauzi justru menunggu undangan DPR untuk menjelaskan proyek KTP elektronik yang bermasalah. 3 tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai turun tangan. Ada masalah besar di balik mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan kini terungkap, ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauzi, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100 ribu dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto 46 miliar rupiah. Marzuki Ali 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Yasona Laoli 1 miliar 125 juta rupiah, Mirwan Amir 16 miliar rupiah, Tamsil Lindrung 700 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah dan auditor BPK Wulung 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Dan berikut ini perjalanan kasus Setia Novanto dalam proyek KTP elektronik yang telah dirangkum tim Litbang CNN Indonesia.
Mahkamah terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut. Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan pendapat secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 membawa selengkapnya mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum terhadap keberatan tersebut terlampir dalam mengawali pembacaan pledoi pembelaan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Nyaris 3 tahun sejak kasus korupsi IKTP bergulir, satu demi satu penerima aliran dana mengembalikan uang panas yang mereka terima. Jumlah yang dikembalikan dan diserahkan ke KPK tak tanggung-tanggung sebesar 250 miliar rupiah. Nilai ini diserahkan oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, serta 14 orang. Hanya dari 14 orang KPK menerima pengembalian dana sebesar 30 miliar rupiah, diantaranya adalah anggota Dewan periode 2009-2014. Bagi KPK, kasus IKTP merupakan skandal mega korupsi karena besarnya dana dikorupsi bernilai hingga 2,3 triliun rupiah dan dugaan melibatkan banyak pihak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara pandang yang salah dalam mengakses kekayaan. Adapun penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, dan golongannya sendiri. Namun, secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Atau dengan kata lain, motif melakukan korupsi, yakni demi memperkaya diri sendiri dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, kasus korupsi EKTP juga membawa dampak besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang pertama dalam bidang ekonomi, terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana yang seharusnya untuk rakyat masuk ke kantong pejabat. Kebijakan pemerintah yang kurang optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Yang kedua, bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP sederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Yang ketiga, bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP, karena tidak hanya nomor induk kependudukan NIK. Data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Kalau dulu kan identitas utamanya kartu peserta, nah sekarang dibalik NIK atau EKTP ya. Kalau dulu EKTP hanya sebagai identitas sekunder, sekarang identitas utamanya diganti jadi identitas utama itu tadi.
Audio Jungle. Dari sini semua berawal. 30 Oktober 2009, Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dipimpin Gamawan Fauzi berencana mengajukan anggaran 6,9 triliun rupiah untuk penyelesaian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Salah satu komponennya adalah nomor induk kependudukan. 7 bulan kemudian atau 18 Mei 2010, Mendagri berjanji pembuatan KTP elektronik selesai pada 2013. Lelang IKTP pun dimulai pada 4 Februari 2011. Lelang dilakukan secara online di lingkungan Kemendagri. 5 bulan berselang, indikasi masalah tercium. Tender proyek diketahui bermasalah pada 10 Agustus 2011. Penyebab masalah diketahui, 3 konsorsium solusi dan konsorsium PT Telkom diduga menggelembungkan dana sebesar 1 triliun rupiah. Tapi tak sampai sepekan, tepatnya 19 Agustus 2011, Mendagri membantah. Lelang proyek KTP elektronik sudah sesuai peraturan dan tidak ada penggelembungan harga. Awal September 2011, anggota Komisi 2 DPR menggertak membentuk panitia kerja untuk memastikan proyek IKTP berjalan. 3 September 2011, ancaman Komisi 2 hanya gertak sambal. Mendagri Gamawan Fauzi justru menunggu undangan DPR untuk menjelaskan proyek KTP elektronik yang bermasalah. 3 tahun kemudian atau 22 April 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi mulai turun tangan. Ada masalah besar di balik mega proyek yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Dan kini terungkap, ada bancakan uang haram di balik proyek IKTP. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum menyebut ada 39 orang politisi dan mantan menteri dalam negeri yang menikmati uang haram KTP elektronik. Gamawan Fauzi, 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 60 miliar rupiah untuk dolar saat ini. Ade Komarudin, 100 ribu dolar Amerika Serikat setara 1 miliar 300 juta rupiah. Terdakwa Irman, 14 miliar rupiah. Terdakwa Sugiharto 46 miliar rupiah. Marzuki Ali 20 miliar rupiah. Anas Urbaningrum 5,5 juta dolar Amerika Serikat, sekitar 73 miliar 700 juta rupiah. Muhammad Nazarudin 73 miliar 700 juta rupiah. Setia Novanto dan Andi Narogong 574,2 miliar rupiah. Oli Dondo Kambe 16 miliar rupiah. Ganjar Pranowo 6 miliar rupiah. Yasona Lauli 1 miliar 125 juta rupiah, Mirwan Amir 16 miliar rupiah, Tamsil Lindrung 700 ribu dolar Amerika Serikat atau lebih dari 9 miliar rupiah. Melkias Markus Mekeng 1,4 juta dolar Amerika Serikat setara 18 miliar rupiah dan auditor BPK Wulung 80 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Dan berikut ini perjalanan kasus Setia Novanto dalam proyek KTP elektronik yang telah dirangkum tim Litbang CNN Indonesia.
keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengajukan pendapat secara tertulis pada tanggal 28 Desember 2017 membawa selengkapnya mengenai keberatan tim penasihat hukum terdakwa serta pendapat penuntut umum terhadap keberatan tersebut yang terlampir dalam mengawali pembacaan pembelaan ini. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf. Nyaris 3 tahun sejak kasus korupsi IKTP bergulir, satu demi satu penerima aliran dana mengembalikan uang panas yang mereka terima. Jumlah yang dikembalikan dan diserahkan ke KPK tak tanggung-tanggung sebesar 250 miliar rupiah. Nilai ini diserahkan oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, serta 14 orang. Hanya dari 14 orang KPK menerima pengembalian dana sebesar 30 miliar rupiah, diantaranya adalah anggota Dewan periode 2009-2014. Bagi KPK, kasus IKTP merupakan skandal mega korupsi karena besarnya dana dikorupsi bernilai hingga 2,3 triliun rupiah dan dugaan melibatkan banyak pihak. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari dalam diri pelaku atau dari luar pelaku. Penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk menjadi kaya tidak mampu ditahan, sementara akses ke arah kekayaan bisa diperoleh melalui cara berkorupsi, maka jadilah seseorang akan melakukan korupsi. Dengan demikian, jika menggunakan sudut pandang penyebab korupsi seperti ini, maka salah satu penyebab korupsi adalah cara pandang terhadap kekayaan. Cara pandang terhadap kekayaan yang salah akan menyebabkan cara pandang yang salah dalam mengakses kekayaan. Adapun penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan pengertian korupsi, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, kelompok, keluarga, dan golongannya sendiri. Namun, secara umum, faktor penyebab korupsi dapat terjadi karena faktor politik, faktor hukum, faktor ekonomi, dan birokrasi, serta faktor transnasional. Atau dengan kata lain, motif melakukan korupsi, yakni demi memperkaya diri sendiri dengan melakukan penyalahgunaan wewenang. Tidak hanya itu, kasus korupsi EKTP juga membawa dampak besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang pertama dalam bidang ekonomi, terjadinya peningkatan kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana yang seharusnya untuk rakyat masuk ke kantong pejabat. Kebijakan pemerintah yang kurang optimal ini akan menurunkan kualitas pelayanan pemerintah di berbagai bidang. Yang kedua, bidang demokrasi. Beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP sederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Yang ketiga, bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapatkan pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Dalam hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP. Karena tidak hanya nomor induk kependudukan NIK, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagaimana yang telah terekam dalam EKTP. Kalau dulu kan identitas utamanya kartu peserta, nah sekarang dibalik NIK atau EKTP ya. Kalau dulu EKTP hanya sebagai identitas sekunder, sekarang identitas utamanya diganti jadi identitas utama itu tadi. Audio Jungle.
Ada skandal ganas yang mengguncang Indonesia pada awal tahun ini. Ramuannya, perjudian gagal oleh perusahaan negara, mismanajemen besar-besaran, dan kerugian negara yang ditaksir mencapai belasan triliun rupiah. Sudah tentu, kami berbicara tentang skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Sejak 2006, Badan Pengawas Keuangan atau BPK mengendus kejanggalan dalam pengelolaan Jiwasraya. Dalam pembukuannya, asuransi BUMN itu mencatatkan laba. Tetapi penelusuran dari BPK mendapati bahwa Jiwasraya melakukan rekayasa laporan. Mereka sebenarnya merugi. Tahun 2006, ekuitas mereka negatif 3,29 triliun rupiah. Dengan kata lain, minus. Segala cara ditempuh untuk menyelamatkan Jiwasraya. Pada Juli 2008, Menteri BUMN Sofyan Jalil meminta bantuan dana dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Namun, permintaan penyertaan modal negara atau PMN tersebut ditolak karena belum diaudit oleh kantor akuntan publik. Kecurigaan memuncak ketika serangkaian audit mengungkapkan bahwa ada banyak keganjilan dalam keuangan Jiwasraya. Perusahaan tersebut diambang kolaps. Pada 2008, ekuitas mereka negatif 5,7 triliun rupiah. Nah, dari sini cerita pertama pelik. Pada 2012, di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Jiwasraya menerbitkan JS Saving Plan, produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang menawarkan bunga 9-13%, jauh di atas bunga deposito bank yang rata-rata mentok di angka 5-7%. JS Saving Plan juga menjanjikan imbal hasil tetap atau fixed return kepada pemegang polis. Terdengar menggiurkan? Kamu gak sendirian. JS Saving Plan seakan jadi malaikat penyelamat Jiwasraya. Pada 2015, produk tersebut meraup 5,15 triliun rupiah atau 50,3% dari total keseluruhan premi. Tahun 2016 meningkat jadi 69,5% keseluruhan premi. Dan tahun 2017 menanjak lagi jadi 75,3% total premi Jiwasraya. Jadi, apakah semuanya baik-baik saja? Oh, jelas tidak. JS Saving Plan jadi pemantik serangkaian praktik mencurigakan yang sekarang menjatuhkan Jiwasraya. Pada Maret 2016, sudah ada tanda-tandanya. BPK memberi surat peringatan gagal bayar pembelian surat utang jangka menengah milik PT Hansen International Tbk yang sahamnya dikuasai Beni Cokro. Surat utang Hansen diborong oleh Jiwasraya senilai total 680 miliar rupiah. Padahal, perusahaan tersebut memiliki kinerja buruk di Bursa Efek Indonesia. Januari 2018, Direktur Pengawasan Asuransi OJK, Ahmad Nasrullah, menerbitkan surat pengesahan cadangan premi 2016 sebesar 10,9 triliun rupiah. Beberapa bulan kemudian, OJK menerbitkan surat serupa untuk cadangan premi 2017. Itu surat yang menandakan bahwa suatu perusahaan punya cadangan uang cukup untuk sewaktu-waktu mencairkan premi polisnya. Tetapi pada tahun yang sama, Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim, dan Direktur Keuangan Jiwasraya, Hari Prasetyo, mendadak dicopot dari jabatannya. Agustus 2018, Menteri BUMN Rini Sumarno mengumpulkan direksi untuk mendiskusikan kemungkinan mengerikan. Jiwasraya gak mampu bayar polis. Saat itulah BPK diminta melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT terhadap Jiwasraya. Pada Oktober 2018, terjadilah yang selama ini ditakutkan. Jiwasraya gagal bayar polis JS Saving Plan sebesar 802 miliar rupiah. Perusahaan tersebut ambyar. Jiwasraya mencatatkan diri sebagai perusahaan dengan gagal bayar polis terbesar sepanjang sejarah asuransi Indonesia. Hutangnya 49,6 triliun rupiah, tapi asetnya hanya 25,6 triliun. Jiwasraya juga tercatat rugi 13,74 triliun rupiah per September 2019. Diperkirakan, Jiwasraya membutuhkan suntikan dana 32,8 triliun rupiah untuk kembali sehat. Kok bisa begini? Bukannya mereka punya produk JS Saving Plan yang sukses besar? Bukannya mereka 2 kali dapat surat dari OJK yang menyatakan bahwa mereka punya cadangan premi cukup untuk mencairkan polis? Disitulah letak skandalnya. Ketika Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan kasus Jiwasraya, mereka menemukan indikasi korupsi yang dilakukan direksi lama, 13 manajer investasi, dan mafia pasar modal. Diperkirakan, berdasarkan hasil audit awal oleh BPK, kerugian negara mencapai 13,74 triliun rupiah. Lantas, kenapa Jiwasraya akhirnya tumbang? Sebenarnya ada masalah apa? Pada 8 Januari 2020 lalu, BPK mengadakan konferensi pers di kantor BPK RI untuk menyampaikan temuan-temuan awal. Dalam konferensi itu, banyak detail menggeparkan yang dibuka ke publik. Pertama, Jiwasraya menebar janji surga kepada pemegang polisnya. JS Saving Plan menjanjikan imbalan hasil tetap kepada pemegang polis. Tetapi dana nasabah diinvestasikan ke instrumen keuangan yang tidak menjamin keuntungan tetap. Akhirnya, ketika ditagih untuk mencairkan polis, belum tentu uang itu ada. Karena sewaktu-waktu, investasi Jiwasraya dapat merugi.
Harga saham terkait GS Saving Plan juga diduga tidak sesuai harga nilai wajarnya atau mispricing. Namun, yang lebih ngeri lagi adalah dugaan fraud atau kecurangan. Hasil investigasi menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan saving plan dan investasi. Dalam pemasaran produk GS Saving Plan, diduga terjadi konflik kepentingan karena ada pihak-pihak dalam internal Jiwasraya yang menerima limpahan dana atas penjualan produk tersebut. Jiwasraya pun diduga melakukan investasi pada saham-saham yang tidak berkualitas. Salah satunya, investasi pada saham Ikan Arwana senilai 6 triliun rupiah. Jual beli saham tersebut diindikasikan dilakukan oleh pihak-pihak yang terafiliasi dengan direksi Jiwasraya. Dan terdapat praktik rekayasa harga, sehingga harga jual beli tidak mencerminkan harga yang sebenarnya. Tindakan jual beli tersebut juga dilakukan dalam waktu berdekatan untuk menghindari pencatatan saham. Gampangnya, diduga ada pihak-pihak tertentu yang kong kali kong untuk menyilap dana Jiwasraya. Untuk menutupi jejaknya, Jiwasraya dituding melakukan praktik window dressing atau rekayasa laporan akuntansi. Laporan direkayasa agar seolah-olah manajer investasi yang nakal memiliki kinerja baik dan Jiwasraya tampak baik-baik saja. Padahal, BPK menyimpulkan bahwa sejak awal sudah ada penyimpangan dalam produk saving plan tersebut dan adverse opinion atau penilaian tidak wajar terhadap kinerja keuangannya. Sekarang, waktunya melempar pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap. Kenapa semua ini bisa lolos begitu lama? Apakah ada pengawasan yang lalai atau peraturan yang longgar? BPK merekomendasikan agar dilakukan audit terhadap pengawasan Jiwasraya yang dilakukan oleh OJK, Komisaris dan Kementerian BUMN, serta Kantor Akuntan Publik. 5.000 transaksi investasi dari 2009 sampai 2018 dicurigai. 98 saksi telah diperiksa dan 5 orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Direktur Keuangan, Direktur Utama, dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya. BPK menyebut bahwa kasus Jiwasraya ini gigantik dan berisiko menimbulkan dampak sistemik terhadap iklim investasi di Indonesia. Pemerintah pun berencana mendirikan lembaga penjamin polis untuk memastikan pemegang polis tidak dikadali oleh skandal serupa. Lebih jauh lagi, kasus ini melempar pertanyaan genting tentang kinerja OJK, Kementerian BUMN, dan industri keuangan lain yang dikelola BUMN, seperti dana pensiun. Efek domino dari skandal Jiwasraya bakal panjang dan menggilas tanpa akhir. Penyebab kasus korupsi Jiwasraya. Wakil Menteri BUMN Kartika Wiroatmojo mengungkapkan ada 3 akar permasalahan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya Persero selama belasan tahun. Hal itu yang membuat perusahaan berakhir pada kasus gagal bayar di tahun 2020. Pertama, permasalahan fundamental yakni terkait masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah terjadi sejak lama. Dalam menyelesaikan masalah solvabilitas secara sementara, Jiwasraya melakukan window dressing atau memanipulasi laporan keuangan dengan kebijakan reasuransi dan revaluasi aset sejak tahun 2008 sampai 2017. Sementara untuk menyelesaikan masalah likuiditas, manajemen menerbitkan produk asuransi yang bersifat investasi dan bergaransi bunga tinggi yang sangat buruk untuk kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Permasalahan kedua adalah reckless investment activities atau tata kelola perusahaan yang lemah, di mana tidak adanya portofolio guideline yang mengatur investasi maksimum pada aset yang berisiko tinggi. Ketiga adalah permasalahan tekanan likuiditas pada produk saving plan Jiwasraya yang menyebabkan naiknya pencairan dan penurunan penjualan. Sejak 2017, nilai klaim dan manfaat meningkat drastis. Penurunan kepercayaan nasabah pada Jiwasraya menyebabkan klaim meningkat secara signifikan ke 51% dan terus naik hingga 85%. Hal tersebut menyebabkan tekanan likuiditas pada Jiwasraya. Kinerja Jiwasraya yang memburuk tercermin dalam kondisi keuangan di tahun 2020 yang menunjukkan nilai liabilitas polis mencapai 54,4 triliun rupiah dengan kecenderungan terus meningkat. Sementara nilai aset Jiwasraya hanya 15,7 triliun rupiah.
dan mayoritas tidak likuid serta berkualitas buruk. Adapun penyebab kasus korupsi Jiwasraya, diduga setiap anggota yang berperan di dalamnya melakukan kong kali kong. Semuanya ini dilakukan bertujuan untuk memperkaya diri sendiri. Dampak kasus korupsi Jiwasraya. Dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan hanya pada penurunan nilai IHSG atau indeks harga saham gabungan, melainkan pada menyusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor institusi maupun investor retail. Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat.